Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur baru saja merayakan satu peristiwa yang luar biasa. Saya tinggal di daerah Cibubur. Jadi di dekat situ ada sebuah danau namanya Danau Tunggilis. Dan mereka kemarin merayakan sebuah perayaan besar, memasang bendera sepanjang 30 meter kali 16 meter. Bukan soal pasang benderanya, macetnya itu jalanan. Tapi luar biasa. Nah, saya ingin sedikit saja melakukan sebuah, ya minta maaf ini kalau dibilang koreksi ya keterlaluan, ya saya bukan ahli bahasa soalnya. Tapi ungkapan yang disampaikan seringkali mengatakan begini, HUT kemerdekaan RI ke-79, betul nggak? Dirgahayu kemerdekaan RI ke-79, betul nggak? Yang 79 itu ulang tahunnya atau Indonesianya? Ulang tahunnya ya. Selamat hari ulang tahun Pak Subali ke-58. 58 sekarang Pak ya? Berarti Pak Subalinya ada 58 biji gitu ya. Ada 58 orang. Mestinya HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Sama tuh di gereja kita juga. Persidangan Majelis Klasis ke-50. Mestinya persidangan ke-50. Majelis Klasis gitu ya. Lalu juga yang kedua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Betul nggak? Dirgahayu itu apa? Kalau kita datang kepada seorang raja, long life. Panjang umur. Panjang umur jangan dibatesin 79. Panjang umur ya terus. Jadi Dirgahayu Republik Indonesia, jangan pakai angka. Ya, Dirgahayu. Mau menyatakan supaya Indonesia selama-lamanya ada. Sebab katanya ada seorang penulis novel yang mengatakan bahwa Indonesia akan berakhir 2030. Padahal kita mau sedang menyiapkan perayaan 100 tahun Indonesia pada 2045. Semoga kita masih ada. Dan masih merayakannya. Saya sih nggak berharap. Tahun itu saya umur berapa ya? Pak Yakub umur berapa Pak? Tahun 45? Nanti. Ya itu dia, udah pulang kita ya. Ya banyak di antara kita akan pulang. Mungkin pulang duluan juga. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita punya kaitan dengan itu, supaya orang bisa memanjangkan hidupnya, bukan dalam kriteria Allah, karena kalau kriteria Allah, Allah sendiri yang punya hak, tetapi memanjangkan hidup yang saya maksudkan adalah, supaya orang memberi nilai, itu nilai hidup. Jadi panjang umur, memanjangkan hidup bukan dan tidak boleh berpikir kepada kepanjangan hidup biologis. Tubuh. Buat apa panjang umur kalau nggak bahagia? Ya nggak? Ada yang mau di kita panjang umur tapi menderita terus. Nggak mau ya. Orang Jawa Barat, orang Sunda, itu punya sebuah istilah untuk orang yang menderita terus kayak Ayub gitu. Namanya maut nyere kacongona, katanya gitu ya. Tahu maut nyere kacongona? Nyere itu lidi. Lidi itu ujungnya itu kan kecil. Bawahnya tebal. Kalau sekarang dibalik dia, pegangnya jangan di bawah, di atas, apa yang terjadi? Nggak bisa, pelentang-pelentung begini ya. Nah itu dari awal sampai ujung semua. Hidupnya menderita. Ngapain kita panjang umur kalau menderita? Tapi ada seorang teolog dari Jepang, namanya Kazuo Kitamori, ia mengatakan begini, seseorang itu mesti melihat segala sesuatu di dalam anugerah Allah. Karena itu ada yang disebut dengan istilah surasa. Kenyerian itu dipercayakan Allah karena kita termasuk pribadi yang tangguh menghadapi dan menyikapi setiap kenyerian. Bapak Ibu termasuk yang tangguh nggak? Itu sebabnya kita tidak boleh bertumpu kepada keinginan diri sendiri ketika melihat kenyerian hidup.
Nah, karena itu saat ini kita mau belajar tentang menikmati roti dari sorga. Kisah ini atau apa yang diilustrasikan oleh Yesus tidak berhenti di sini atau tidak boleh dilihat hanya sepenggal ini. Tapi kita mesti melihat dalam kerangka yang utuh ke belakang dan ke depan. Yang ke belakang yaitu pada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa roti? Berapa roti? Nah, ini nggak boleh salah nih, ya. Karena ada seorang pengkhotbah juga yang keliru. Dia menggebu-gebu. Saudara-saudara, Yesus memberi makan 5 orang dengan 5.000 roti. Ada seorang umat duduk di depan, dia ngacung, Pak Pendeta, saya juga bisa. Bagaimana bisa? Ini mujizat Kristus. Iyalah, rotinya 5.000, yang makan cuma 5 orang. Nggak melek aja udah bagus. Waduh, pendetanya salah. Minggu depan dia koreksi. Namanya pendeta ya, pengen ngoreksi terus dia koreksi. Saudara-saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Betul? Betul ya. Umat yang sama, kemudian dia respons, saya juga bisa Pak Pendeta. Gimana? 5.000 orang dengan 5 roti. Itu mujizat. Pak, kan yang minggu lalu masih banyak sisanya. Cukup itu. Memang nggak boleh salah. Nah, kita mesti mengaitkan itu. Kenapa? Karena peristiwa roti itu menjadi sesuatu yang bernilai di dalam Kristus. Roti abadi. Umat perjanjian lama telah belajar memahami makna roti yang fana, yang sesaat, yang disebut dengan istilah apa? Manna. Ketika mereka berteriak-teriak kepada Allah, kami tidak mendapat apa-apa. Kalau memang begini Musa, ngapain kamu bawa-bawa kami ke sini? Mendingan kami mati di sana, nggak apa-apa menderita. Lihat, baik-baik. Nggak apa-apa disiksa, asal kami makan. Nah, ini persoalan orang yang keliru. Nanti saya akan tunjukkan sesuatu. Kekeliruan besar adalah orang berpikirnya, dia nggak apa-apa makan yang kenyang, sekalipun menderita. Ada seorang yang memberikan ilustrasi, tapi minta maaf saya lupa ini ilustrasi dari siapa. 2 ekor anjing bertemu. Anjing yang pertama adalah anjing hutan. Kurus, kering, kotor, bau. Dan dia berjalan dengan agak sedikit gemetar. Karena apa? Karena kehabisan makan. Ya. Tiba-tiba dia berjumpa dengan temannya. Gemuk. Lalu terawat baik. Wangi. Bulunya bagus. Luar biasa. Rutin dibawa ke dokter hewan. Orangnya aja nggak pernah berobat ke dokter. Hewannya dibawa ke dokter berkali-kali. Takut bulunya rontok katanya. Padahal bulunya udah rontok juga. Sampai suatu saat kemudian temannya ini mengatakan, waduh, yang teman dari anjing hutan ini, bagus sekali badanmu. Aku juga lihat kamu prihatin. Kok kurus kering begini? Bau pula. Ayo datang ke rumahku. Kamu di sana akan mendapatkan makanan yang lezat, dimandikan tiap minggu, diberi parfum, dirawat baik-baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Waduh, senang sekali. Dia tergiur. Di dalam perjalanan, kemudian dia ngobrol banyak, tapi tiba-tiba menyaksikan, tunggu dulu. Itu di lehermu ada apa? Sepertinya kalung yang bagus, ya. Ada kalungnya. Lalu anjing rumahan ini mengatakan, ini kalung ini, kalau aku malam-malam, aku akan diikat, supaya aku jaga rumah di depan. Diikat. Itu artinya kamu nggak bebas. Hidupmu terpenjara sebenarnya. Aku tidak mau. Aku memilih sebuah kebebasan, ketimbang kemudian berada di tengah-tengah sebuah situasi yang menyenangkan untuk makan, tetapi tidak menyenangkan untuk jiwa. Nah, ini yang terjadi pada umat Israel dulu.
Mereka mengatakan mendingan aku di Mesir, berada dalam penderitaan sedemikian rupa. Ingat, mereka di Mesir itu tidak punya kesempatan untuk mengembangkan hidup. Mereka ditindas, dianiaya, dan tidak punya kebebasan apapun. Dan cuma diberi makan. Itu saja, hanya makan. Bahkan di waktu-waktu terakhir, mereka pun dibatasi segala sesuatunya. Karena apa? Karena kedatangan Musa untuk membebaskan. Sayangnya kemudian umat terus-menerus bergerutu kepada Allah di tengah situasi itu. Padahal Kristus mau menyatakan kepada kita semua sesuatu yang bernilai. Kita diminta untuk menikmati roti hidup sepanjang waktu. Saya nanti akan menjelaskan tentang metafora ini. Nah, karena itu ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa roti? Maaf, tulisannya kekecilan kah? Di bapak ibu? Sorry, saya lupa ini membesarkannya. Metafora tentang roti, karena roti menjadi makanan sehari-hari di dalam kehidupan umat. Itu yang sangat mudah untuk dijelaskan. Itu paling mudah untuk disampaikan. Kalau Yesus lahirnya di pedalaman Papua, kira-kira yang akan disampaikan kepada umat apa namanya? Makanannya apa? Sagu, papeda. Ya, papeda di Ambon. Kalau Anda datangnya ke Kendari namanya sinonggi. Makanan yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Lalu saya yakin kalau lahirnya dan peristiwa itu berlangsung di Papua, maka ilustrasinya sudah bukan kambing. Ilustrasinya apa? Ini babi-babi milik Kristus gitu kan ya. Karena nggak ada kambing di sana yang dikenal, jauh lebih banyak babi. Saya datang ke Oksibil, di sebuah pegunungan bintang, dan dalam mission trip kami kemana-mana ya, ke Sorong, ke Raja Ampat, lalu ke Oksibil dalam sana. Teman-teman yang lain bahkan kemudian ke Biak, ke Numfor sana. Tapi saya belum sempat ke Biak. Dan di sana kemudian kami melihat ada sebuah pesta yang luar biasa. Pesta bakar batu. Waduh. Lalu saya ditantang. Pak, berani nggak makan nih? Beranilah. Makan kami. Dan enak. Itu yang penting. Enak. Ya. Saya ditipu di NTT. Dikerjai orang-orang. Pak, ini ada daging yang enak sekali. Ayo makan. Saya makan. Setelah makan, Pak tahu ini daging apa? Tidak tahu. Saya pikir babi, tapi pasti bukan. Ini daging kuda. Lalu saya bilang, ada lagi enggak? Jangan nantangin saya. Tapi dulu ya, sekarang setelah selesai dengan urusan medis, jadi makanan-makanan itu saya hentikan. Ya, karena cincinnya nggak cukup dipasang di sini, harus di sini juga. Cincinnya udah dalam satu. Jadi ya semua sekarang makanan diatur. Nah, metafora tentang roti karena itu berlangsung menjadi makanan sehari-hari. Dan umat sulit digambarkan tentang itu kalau kemudian dipakai yang lain. Tetapi roti ini menjadi sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya anggur. Dan karena itu Kristus menggunakan metafora, perumpamaan, penggambaran tentang anggur dan roti dalam dirinya. Supaya apa? Supaya semua orang melihat bahwa ini yang perlu didalami dan ditelusuri di dalam kehidupan sehari-hari. Metafora seperti ini memang pernah disalahpahami. Paling tidak percakapan dengan Nikodemus tentang bagaimana dilahirkan kembali, ia berpikirnya begitu. Bagaimana mungkin saya sudah gede gini masuk kembali ke rahim ibu saya? Itulah sulitnya orang-orang Yahudi. Tidak bisa diajak dalam kerangka itu. Maka Yesus berkali-kali mengatakan kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Karena orang Yahudi itu pinter tapi picik. Susah mengerti sesuatu dari apa yang real. Karena itu berkali-kali Yesus memberikan penggambaran melalui perumpamaan, termasuk juga kepada para murid. Petrus misalnya, disebut sebagai batu karang. Orang melihat batu karang itu begitu rupa. Dari kata Petra, batu besar yang sedemikian rupa dan kemudian menjadi sebuah kota.
Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita berbicara tentang roti di dalam Kristus, maka sebenarnya ini menjadi sebuah makanan yang mestinya setiap saat kita tinggal di dalamnya dan mengerjakan apa yang Kristus rindu kita kerjakan. Dan setiap kali berbicara tentang makan dan minum, maka yang diminta oleh Kristus kepada kita adalah bertanggung jawab atas makan dan minum itu. Karena ini persoalannya. Kualitas makan dan makanan. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, ya. Orang kalau hidup untuk makan, dia nggak mau kerjakan yang lain, makan melulu. Orang Jawa Barat itu punya istilah makan itu sampai lebih dari 10 tingkat. Ada yang dari Jawa Barat? Di Jawa Barat itu jenis makan itu orang sampai, kalau saking orang rakusnya, itu makannya bukan rakus amat sih, enggak gitu. Ngomongnya itu gagares baik. Itu ya. Itu ungkapan yang sudah sangat kasar, sangat keras. Karena apa? Karena orang makan terus, kerjanya nggak ada. Maka sebenarnya orang makan mestinya makan untuk hidup. Dan karena makan untuk hidup, orang mesti makan makanan yang berkualitas. Yang Yesus maksudkan pada dirinya, supaya mereka makan roti dari Kristus, itu sekali lagi bukan pada tubuh Kristus ansih sebagai sarks tubuh ini. Tetapi menikmati Kristus di dalam kehidupannya agar semua orang bertanggung jawab atas hidupnya. Bertanggung jawab juga atas makanan. Maka itu dari dulu sampai sekarang ya, saya tidak pernah menyisakan makanan kalau makan. Itu kalau makan tinggal 1 butir saja, kakek saya, engkong saya itu waduh kerasnya minta ampun. Dia akan tunjukkan. Kamu tahu, petani itu nunggu 1 butir ini 3 bulan. Kamu tinggalkan begini, 1 butir dipersoalkan, apalagi sepiring. Dan itu yang saya suka bikin jengkel sekali kalau datang ke tempat pesta. Coba Bapak Ibu amati di pesta-pesta, termasuk pesta-pesta di hotel-hotel gede, hotel mewah, yang 1 piring makanannya itu kira-kira mencapai 2 juta rupiah. Apa yang terjadi? Wow, ngambilnya setumpuk, makannya 2 sendok. Lalu sisanya dikemanakan itu? Dibuang. Saya berkali-kali, bukannya sekali, ke tempat-tempat pesta seperti itu, saya datang ke ruang untuk yang petugas kan bersih-bersih itu. Saya ikuti loh itu. Pura-puranya salah WC. Maaf mas, WC-nya di mana? Bukan di sini pak. Oh iya, terima kasih. Tapi sudah saya lihat itu. Setengah drum itu isinya makanan bercampur semua. Ya daging di situ, gitu, sayur-sayuran di situ, babi panggang di situ, kambing guling di situ, bercampur semua. Terus itu diapakan? Buang. Ya masih syukur kalau kemudian itu diolah dan diserahkan ke makanan hewan ya. Tapi enggak. Ternyata itu buang. Buktinya apa? Berplastik-plastik itu kemudian diangkut. Di rumah kita bagaimana? Sering terjadi begitu juga. Maka itu kakek saya, dan orang tua saya tentu saja. Kenapa saya ceritakan kakek saya? Karena yang paling cerewet soal ini kakek. Sebab beliau mengalami sulitnya hidup. Lahir pada tahun 1902. Mengalami peristiwa yang luar biasa, Perang Dunia I, Perang Dunia II, masa Jepang yang luar biasa, susahnya dapat makan, dan sampai rumahnya itu di bawahnya ada kolong, ada sungai, itu dikasih papan dan kayu-kayu kuat, karena begitu ada alarm, anak-anaknya semua, khususnya yang perempuan, segera dimasukkan ke situ. Anda tahu di peristiwa Jepang? Nggak boleh ada perempuan cantik tampil, bahkan masih anak-anak. Maaf ya, diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi kakek saya bercerita begitu. Nah sekarang Kristus kita lihat mengajar sesuatu yang bernilai terkait dengan
interaksi kita dengan Kristus dan interaksi kita dengan semua orang. Makanan menjadi salah satu yang digambarkan melalui roti ini. Karena itu kita mesti melakukan sesuatu secara bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka pun merasakan tanggung jawab yang sama. Menikmati tubuh dan darah Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh diabaikan terkait dengan makanan. Cobalah kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang sangat jauh dari sini ya. Saya setiap kali liburan sekolah, saya mengajar di sekolah teologi. Dan bulan Juni dan Juli itu adalah masa liburan kampus. Karena itu kami selalu melakukan mission trip. Kami kemarin mission trip Bali, Solo, dan NTT. Istri saya nambah ke Ambon. Dan perjalanan yang luar biasa. Bagaimana kita menyaksikan orang-orang di sana harus menanam untuk makan. Menunggu ubi tumbuh. Dinikmati daunnya, dinikmati buahnya yang di bawah. Dinikmati segalanya. Tidak boleh ada yang terhilang. Kita di Jakarta nanam enggak? Kita tinggal nikmati kan? Saya tidak kebayang kalau semua petani di seluruh Indonesia boykot Jakarta. Jangan kirim beras, enggak usah lama-lama. 2 minggu aja. Jangan kirim lele. Jakarta itu per day, setiap hari, kebutuhan ikan lele hampir 10 ton. Jangan kirim babi. Tangerang tutup tuh. Ya. Jangan kirim babi, termasuk dari Jawa Tengah. Jangan kirim kambing, jangan kirim sapi. Nggak ada peternakan di kita. Kalau semua melakukan boykot seperti itu, kira-kira kita mau makan apa? Sayur, nggak ada juga sayur. Bogor berhenti mensupport kita. Saya pernah mampir ke Sukabumi, ada ternyata pertanian seledri. Waduh, luar biasa. Nah, ini persoalan serius. Karena itu Yesus mengajak kita untuk melihat ini bukan soal roti dalam bentuk yang kelihatan itu. Tetapi lebih pada sikap hidup kita terhadap apa yang Kristus rindukan, bertanggung jawab melihat segala sesuatu dengan baik. Karena itu apa respons yang diharapkan dari kita, Bapak Ibu? Maka sebagai umat Allah kita bersama-sama dipanggil untuk menghadirkan gambaran roti surgawi itu. Sekali lagi bukan sesuatu yang fisik semata. Tetapi lebih pertama sekali adalah nilai spiritual. Secara spiritual kita bertanggung jawab pada apa yang Allah hadirkan untuk kita. Maka dalam rangkaian 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita syukuri, saya menyimak lagu yang kemudian dijadikan lagu nasional. Ada yang tahu lagunya? Kulihat ibu pertiwi. Gimana ya lagunya? Sedang bersusah hati. Gak kebayang saya mama yang sedang menangis. Air matanya berlinang. Lalu Mas Intan yang terkenang atau gitu ya. Saya lupa, syairnya minta maaf. Kita tahu lagu ini dari mana? What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Gitu ya. Banyak loh lagu gereja yang dipakai sebagai lagu nasional. Kalau Ibu Bapak sedang melihat upacara kemarin di IKN, proklamasi, lagu mengheningkan ciptanya gimana? Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan, gitu ya, rendahan. Lagu apa itu?
kuasa-Mu, ya pengasihan di dalam Yesus ku seru. Gitu ya. Kalau syair lagu kita sudah bisa diterima dan masuk di rahim Indonesia, maka seharusnya yang lahir dari rahim Indonesia itu adalah anak-anak spiritual yang menunjukkan sebuah sikap melihat kasih Allah yang besar. Dan karena itu gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus itu. Maka ketika dikatakan inilah tubuhku, makanlah. Maka yang dimaksudkan bukan kita memakan, menggerogoti tubuh Kristus itu. Karena yang diminta ini menjadi sebuah metafora, gambaran tentang Kristus yang rindu untuk dinikmati hidupnya di dalam hidup kita. Saya berulang-ulang mengungkapkan sebuah kesan saya terhadap nyanyian di NKB 204. Hafal ya lagu ini ya. Bait yang kedua. Syair lagunya bunyinya gimana? Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Hidupmu kitab terbuka seperti Alkitab ini. Setiap orang melihat tulisan-tulisan di dalamnya. Jadi kita seperti ini. Setiap orang melihat kita. Apakah mereka melihat Kristus di dalamnya? Apakah mereka melihat kasih Kristus di dalamnya? Lalu refrain lagu ini, saya sangat terguncang dengan lagu ini. Dikatakan, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan itu hadirkan Yesus. Jadi roti sorgawi yang begitu rupa kekal itu mestinya melekat di dalam hidup kita dan tampak di dalam keseharian kita. Itu yang dirindukan Kristus. Itu yang diekspresikan Kristus di dalam Injil Yohanes ini. Dan itu juga yang digambarkan Paulus di surat Efesus yang kita baca. Karena dengan demikian kita bersama-sama menghadirkan bukan sekadar kita prototipe demikian. Tapi menampakkan yang sesungguhnya dari kerinduan Kristus di dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana ini diwujudkan dalam keseharian kita? Saya selalu mengajak kita untuk merenung di kedalaman hati kita melalui tindakan konkret yang kelihatan pertama sekali di rumah. Pasangan kita melihat Kristuskah dalam hidup kita? Apakah roti hidup dari sorgawi itu dirasakan kenikmatannya oleh istri, suami? Apakah anak-anak merasakan itu bagi kita yang diberkati dengan anak-anak? Atau mereka mengatakan sebel banget berjumpa dengan papa mama ini. Maunya mereka segera pulang aja. Atau justru mereka mengatakan, puji Tuhan saya dapat papa mama yang baik. Anak-anak, apakah orang tua merasakan sungguh-sungguh kehadiran kalian di dalam kehidupan keluarga? Atau orang tua tiap hari ngelus dada? Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah ilustrasi yang saya juga berulang-ulang mengungkapkan ini. Kenapa? Karena menurut saya ini baik untuk kita lihat. Satu kali ada satu pasang suami istri yang berbahagia sekali, anaknya satu. Kebetulan anaknya laki-laki. Tiba-tiba pagi-pagi, sekalipun anak cuma satu, mereka punya pelayan rumah tangga yang pulang-pulang gitu ya. Dan anaknya malasnya minta ampun. Satu kali, pagi-pagi sekali,
Si ibu ini bangun dan terkejut karena kamar mandi rapi bukan main. Lalu ke dapur, wah, dapur sudah bersih. Dia kembali ke kamar si ibu ini. Papa, coba lihat. Kenapa? Ada apa? Ada maling? Bukan. Lihat dulu. Apa? Lihat. Oh, luar biasa. Lalu mereka ke meja makan. Dibuka meja makannya sudah terhidang nasi goreng yang lezat sekali. Tiba-tiba dari lantai 2 turunlah anaknya yang tunggal ini. Selamat pagi, Papa Mama. Jangan kaget ya, ini semua saya yang kerjakan. What? Kamu serius? Iya dong. Lalu si papa narik tangan mamanya ke dalam kamar dan mengatakan, kamu lihat? Anak kita, ini gue banget waktu remaja. Dan ketika papa akan berangkat kantor, dia juga terkejut karena mobil sudah rapi, bersih. Wah, kaget sekali. Ini anak bangun jam berapa? Sampai semua dirapikan. Berangkat kerja, koper dibawakan, pintu gerbang dibukakan. Dan luar biasa, di kantor dia telepon, Mam, gimana anak kita? Tahu tuh, kesambet apa, salah makan obat kali itu anak. Rajin betul, cuman genteng aja yang gak dicat. Semua dirapikan, itu sawang-sawang, semua dibersihkan. Kamar kita, dia bereskan. Dia bilang, Papa Mama ini jorok kali. Semua kamar dia juga rapi. Saya cek semua seisi rumah rapi betul. Di telepon, papanya bilang begini. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itu gue banget waktu masih remaja. Lihat, itulah teladan terbaik. Sore pulang, tin gitu ya, mobilnya. Wah, anaknya sudah ready, dibukakan pintu dan waduh, pokoknya ini hari yang luar biasa. Malam, mereka sudah siapkan makanan, semua anaknya yang buat. Hari itu, Mbak dilarang datang karena semua dikerjakan sama anaknya ini. Memanglah gue banget. Masuk, sepatu dibukakan. Ini anak yang luar biasa mengabdi. Sampai selesai makan, mereka bergandeng tangan berdoa mengucap syukur. Lalu ketika mereka mau tidur, sudah berdoa ya, mau tidur kaget. Ternyata di bantal juga ada angpau. Ini angpau ya, bukan pekpau. Lalu wah luar biasa nih. Sampai anak kita ngasih angpau, buka. Dia buka. Ternyata isinya bukan uang. Tapi surat Papa Mama yang baik. Saya senang sekali dan bahagia sekali menikmati hidup bersama dengan kalian. Puji Tuhan, kalian menjadi orang tua yang baik dan saya bersyukur. Tentu Papa dan Mama ingat, minggu depan aku ulang tahun ke-17. Untuk itu saya kerja keras, karena apa? Karena saya pengen sekali sepeda motor. Harganya 17,5 juta. Tabungan saya cuma ada 5 juta. Tolonglah tambahin. Saya kerja keras loh untuk itu. Bersihkan kamar mandi 50.000. Siapkan makanan 200.000 kali 3. Karena pagi, siang, malam toh. Lalu bersihkan mobil 50.000. Buka gerbang 20.000. Angkat koper 10.000. Dan semua dihitung total jumlahnya 2,5 juta. Ini pun kalau ditambah dengan tabungan saya 5 juta, masih kurang 10 juta. Please tambahin. Lalu si mama yang baca itu, nih lihat buah tidak jauh dari pohonnya. Gini banget nih bapak nih waktu masih muda. Waduh, mereka sedih sekali. Pagi-pagi angpau itu dibalas lagi dengan angpau. Sebuah surat. Anaknya senang sekali karena angpau terselip di meja makan. Anaknya membaca. Anakku yang kami kasih, kami juga bangga punya kamu. Senang sekali dan bahagianya minta ampun. Tuhan hadirkan kebahagiaan kami lengkap dengan kehadiran. Tentang sepeda motor jangan khawatir. Pekerjaanmu juga jangan khawatir. Sudah kami bayar, lihat tabunganmu. Sudah nambah 2,5 juta.
Sepeda motor jangan khawatir, minggu depan akan ada setelah kamu bikin SIM. Tapi izinkan kami bertransaksi. Waktu kamu dikandung, nak, mama itu muntah-muntah terus. Beberapa kali dirawat di rumah sakit, biayanya 50 juta. Kamu lahir prematur, nak. Dan tidak bisa normal sehingga harus sesar. Lalu kamu diinkubator, ya. Cukup lama sampai 1 bulan lebih. Mama bolak-balik terus bawa ASI buatmu. Tidak bisa nunggu. Karena apa? Karena mama juga harus tidur, istirahat. Kamu tahu berapa biayanya? Selama 1 bulan kamu di situ, 250 juta. Kamu ingat waktu kamu masih kecil? Kamu pengen sekali sepeda roda 3, kami beli. Saking semangatnya, kamu masuk got. Jidatmu tanda kamu robek itu, dijahit sampai sekitar 5 juta. Sekarang kamu sudah usia 17. Kamu disekolahkan di sekolah terbaik punya GKI. Sekolah apa itu? Kamu tahu ongkosnya? Jangan dibilang ya, pokoknya di sekolah terbaik. Kata Pak Andar, kalau mau dapat sekolah yang baik, harus rela bayar ongkos terbaik. Nah, kita juga mesti begitu. Kamu sudah menghabiskan uang untuk itu. Biaya pendidikanmu, dari mulai uang bayar, pembangunan, masuk segala macam, biaya sekolah dan segalanya. Dan semua fasilitas. Berapa miliar itu? Tapi untuk itu semua dalam sukacita kami gratis. Ibu bapak, bukankah itu yang sering kali terjadi relasi kita dengan Tuhan? Kita menuntut segala sesuatu kepada Tuhan seolah-olah kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Roti sorgawi Tuhan sudah hadirkan buat kita kekal. Dan itu gratis. Dan itu cuma-cuma. Tapi jangan sampai kemudian menjadi gratisan dan percuma. Supaya kita hadirkan dan kembangkan. Punya nilai besar. Dan mari kita hadirkan ini. Karya Kristus itu. Di tengah Indonesia yang merayakan 79 tahun kemerdekaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh sejenak.